Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas 12 prinsip HACCP mengenai produksi keripik singkong. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu menyusun tim HACCP, Adam Erza sebagai ketua tim atau general manager, bertugas menentukan dan mengontrol lingkup HACCP yang akan digunakan. Lalu ada Risma Aryani sebagai quality assurance atau quality control, yaitu memastikan syarat-syarat implementasi HACCP terpelihara dan terimplementasi dengan baik. Lalu ada Cindy Amelia sebagai manajer bagian produksi, menjamin sistem keamanan pangan. Lalu ada Safira Maudina sebagai manajer bagian teknik atau engineering, yaitu memastikan bahwa mesin yang akan digunakan dalam proses produksi dalam keadaan baik. Lalu ada Lucinada Alvita sebagai ahli mikrobiologi, yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi cemaran mikrobiologi pada bahan baku serta cara pencegahan dan penanganannya. Prinsip kedua yaitu deskripsi produk. Produk kami yaitu keripik singkong dengan bahan baku utama singkong. Karakteristik produknya memiliki rasa pedas ataupun manis. Metode pengolahan penggorengan dengan teknik deep frying. Pengemasan primer dengan standing pouch. Pengemasan sekunder atau pengemasan untuk transportasi menggunakan kardus. Kondisi penyimpanan kedap udara, umur simpannya dalam 2 bulan, cara penggunaannya dikonsumsi secara langsung, metode distribusi diantar dengan motor atau mobil dengan kondisi suhu ruang. Pada prinsip ketiga yaitu identifikasi penggunaan. Produk keripik singkong punya segmen pasar untuk masyarakat umum. Produk ini merupakan produk jadi yang dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen. Keripik singkong ini dapat diperluas atau dijual ke konsumen langsung ataupun reseller maupun media online. Selanjutnya ada diagram alir pembuatan keripik singkong. Pertama itu ada bahan bakunya singkong, lalu dilakukan pengupasan antara daging singkong dan kulit singkong, lalu dilakukan pencucian. Selanjutnya ada perajangan atau pengirisan, lalu perendaman 1, penirisan 1, dan penggorengan 1. Lalu selanjutnya ada penirisan 2 dan perendaman 2. Perendaman ini dilakukan dengan ditambahkan bumbu yaitu ada bawang putih, garam, air, dan MSG. Lalu dilakukan penggorengan 2, penirisan 3, dan selanjutnya pengemasan, lalu sampai jadi keripik singkong. Selanjutnya verifikasi diagram alir di tempat. Diagram alir yang telah disusun diverifikasi oleh tim HACCP di tempat dengan mengamati langsung praktik produksi di lapangan. Kegiatan pengambilan sampel, mengamati operasi rutin maupun non-rutin, dan kegiatan wawancara. Lalu apabila ditemukan adanya kekurangan, diagram alir yang telah dibuat dapat diperbaiki kembali sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika sudah sesuai dengan kondisi yang di lapangan, maka dapat dilakukan langkah berikutnya. Lalu pada diagram 2, ada diagram alir di tempat, ada penerimaan bahan baku. Bahan bakunya ini ada singkong, minyak kelapa, bawang putih, garam, dan MSG. Lalu dilakukan pengupasan kulit bawang putih, dan selanjutnya sama seperti pada diagram alir yang sebelumnya, diagram 1. Tahap yang keenam yaitu analisis bahaya. Di sini ada tabel kelompok bahaya dari bahaya A sampai bahaya F dengan karakteristik bahaya yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya ada penetapan kategori resiko. Di sini kategori resiko ada dari 0 sampai 6 dengan jenis bahaya dan karakteristik bahayanya masing-masing. Next. Selanjutnya kajian resiko bahaya mikrobiologi. Untuk produk keripik singkong, kategori resikonya yaitu 3, sedangkan untuk bahan baku garam, MSG, air, dan bawang putih termasuk ke dalam kategori resiko 2, dan untuk singkong termasuk ke dalam kategori resiko 1, dan minyak kelapa termasuk ke dalam kategori resiko 3. Kategori resiko ini ditentukan berdasarkan jenis bahaya dari produk maupun bahan baku dari keripik singkong. Dan ini merupakan tabel kajian resiko bahaya kimia pada produk maupun bahan baku keripik singkong. Next. Selanjutnya di sini identifikasi bahaya dan tindakan pencegahannya. Untuk langkah proses pengupasan kulit, itu memiliki input singkong yang sudah bersih dari kulitnya, dan memiliki bahaya fisik yang berasal dari kontaminasi benda asing dengan tindakan pencegahannya yaitu sebelum melakukan pengupasan kulit,
sebaiknya dilakukan pengecekan pada penerimaan bahan baku agar tidak ada cemaran fisik. Untuk proses pencucian, proses ini memiliki bahaya fisik, yaitu kontaminasi benda asing dengan tindakan pencegahannya, yaitu memastikan singkong yang akan dicuci sudah terbebas dari cemaran fisik. Proses perajangan memiliki bahaya fisik dengan tindakan pencegahan, yaitu alat perajangan dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air dan disinfektan. Untuk proses perendaman 1 memiliki bahaya fisik dengan tindakan pencegahannya, yaitu menggunakan alat dan air yang bersih. Dan untuk penirisan 1 memiliki bahaya fisik dengan tindakan pencegahannya, yaitu dipastikan bahan yang akan ditiriskan tidak terdapat cemaran fisik. Next. Selanjutnya untuk proses penggorengan 1, penirisan 2, perendaman 1, dan penggorengan 2 dapat dilihat dalam tabel ini penjelasannya. Next. Nah, selanjutnya ada penentuan signifikansi bahaya. Untuk bahaya dan tindakan pencegahannya itu sama seperti yang sebelumnya. Sedangkan untuk signifikansi bahayanya ini ditentukan berdasarkan frekuensi atau peluang terjadinya bahaya dan tingkat keparahan dari bahaya pada setiap proses. Seperti pada proses pengupasan kulit yang memiliki signifikansi bahaya yang signifikan karena dia itu peluang terjadinya tinggi dan tingkat keparahannya itu sedang. Sedangkan untuk proses pencucian dan perajangan pun sama, yaitu memiliki signifikansi bahaya yang signifikan. Next. Untuk proses perendaman 1, penirisan 1, dan penggorengan 1 pun sama, yaitu memiliki signifikansi bahaya yang signifikan. Sedangkan untuk penirisan 2, signifikansi bahayanya tidak signifikan karena peluang terjadinya itu sedang dan tingkat keparahannya pun sedang. Next. Untuk proses perendaman 1, penggorengan 2, dan penirisan 3 dapat dilihat penjelasannya dalam tabel ini. Sedangkan untuk proses terakhir, yaitu proses pengemasan, signifikansi bahayanya itu signifikan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penetapan titik kendali kritis atau CCP dan penetapan batas kritis. Nah, sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu penetapan dan penentuan critical control point ini. Langkah di mana kontrol dapat diterapkan dan sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi ke tingkat yang dapat diterima. Nah, untuk pertanyaan 1 ini, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jika tidak, berarti itu bukan CCP. Lalu jika ya, itu akan diproses ke tahap selanjutnya. Lalu yang pertanyaan 2, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jika tidak, berarti itu CCP. Dan jika ya, akan dilanjutkan pada pertanyaan 3, atau pengendalian selanjutnya. Apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jika ya, berarti termasuk ke CCP. Jika tidak, bukan CCP. Next. Nah, penetapan bahan baku ini terdiri dari singkong, garam, air, MSG, dan bawang putih, lalu minyak goreng. Singkong termasuk ke dalam bukan CCP. Lalu garam itu termasuk ke dalam CCP. Air bukan CCP, MSG bukan CCP, bawang putih bukan CCP, dan minyak goreng itu termasuk ke dalam CCP. Next. Lalu yang selanjutnya, ada penetapan atau penentuan critical control point pada proses produksi. Sama seperti sebelumnya, dianalisis terlebih dahulu. Next. Dalam tahapan proses ini terdapat beberapa tahapan, yaitu penerimaan bahan baku, sortasi, pengupasan, pencucian, peranjangan, perendaman, penirisan 1, penggorengan, penirisan 2, lalu selanjutnya pengemasan. Untuk penerimaan bahan baku itu termasuk ke dalam bukan CCP. Lalu sortasi dan pengupasan itu juga bukan CCP. Lalu pencucian itu termasuk ke dalam CCP. Lalu peranjangan, perendaman, penirisan 1
itu termasuk ke dalam bukan CCTV. Lalu penggorengan itu termasuk ke dalam CCTV, dan penirisan juga pengemasan itu termasuk bukan CCTV. Next. Tahapan prinsip yang selanjutnya itu prinsip yang ke-9, 10, dan 11 akan saya jelaskan di tabel prinsip yang ke-12. Next. Next. Nah, pada prinsip yang ke-9 itu ada pemantauan. Di sini penerimaan bahan bakunya yang dipantau itu kemasan yang rusak. Bagaimana pemeriksaannya itu memeriksa secara fisik, di mana pemeriksaan ini dilakukan di ruang penerimaan oleh QC saat penerimaan dilakukan. Dan tindakan koreksi yang dilakukan yaitu tolak bahan dan melapor manajemen gudang. Verifikasi yang dilakukan itu selama setiap 3 hari sekali. Dan dokumentasi yang dilakukan yaitu rekaman penerimaan atau buku log bahan baku. Tahapan selanjutnya itu ada pengupasan kulit, pencucian, pemotongan atau perajangan, perendaman, pemanasan. Bisa dilihat di tabel berikut. Untuk tindakan pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Dan yang terakhir itu ada pengemasan. Untuk pemantauannya ini dilakukan pemantauan berat bahan dalam kemasan dengan cara menimbang kemasan yang terisi di ruang pengemasan oleh QC pada saat setiap dilakukannya produksi. Tindakan koreksi yang dilakukan yaitu dilakukannya penyesuaian dan lapor pada QC. Verifikasi yang dilaksanakan yaitu uji mikroba produk, kalibrasi dan kalibrasi timbangan. Dokumentasi yang dilakukan pada pengemasan ini yaitu buku log, pengukuran berat dan kemasan. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup. Sekian, terima kasih.